Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Hirisabila dari Prodi Administrasi Bisnis B, Institut Manajemen WIAT Indonesia dengan NIM 21031144. Dalam video ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu pasar modal dan bagaimana struktur OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Pasar modal dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal atau capital market menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa capital markets are places where those who require additional funds seek out others who wish to invest their excess. Yang berarti bahwa pasar modal adalah tempat di mana mereka yang membutuhkan dana tambahan mencari orang lain yang menginvestasikan kelebihan dana mereka. Intinya, pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal atau investor dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang. Selanjutnya ada produk pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah suatu hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, obligasi. Obligasi ini hampir mirip dengan saham, tetapi dengan risiko yang lebih dinamis. Obligasi dapat berupa dari surat utang, baik korporasi maupun negara, dan memiliki risiko yang lebih rendah ketimbang reksadana saham dan reksadana campuran. Yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah sebuah investasi di mana dana dikumpulkan dari beberapa investor menjadi satu paket investasi yang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar primer. Pasar primer adalah tempat pertama kalinya saham ditawarkan kepada masyarakat atau kita kenal dengan istilah go public atau Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan menjual saham kepada investor, sebalik investor membeli saham dari perusahaan. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor dengan investor, menjual ke investor melalui lelang berkelanjutan atau continuous action. Selanjutnya ada struktur OJK. OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga ini memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan dan non-bank. Selanjutnya, tugas dan fungsi OJK. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan, seperti pengawasan dan regulasi, perlindungan konsumen, pengembangan pasar modal, stabilitas sistem keuangan, pendidikan dan literasi keuangan, penyusunan peraturan, serta kolaborasi dengan instansi terkait. Selanjutnya ada perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan,
Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara ansich semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Sedangkan pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan. Mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas keuangan. Apa itu sekuritas? Dalam konteks pasar modal, sekuritas merujuk pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Sekuritas adalah surat berharga atau klaim keuangan yang dapat dijual atau diperdagangkan di pasar modal. Ada dua kegiatan yang dilakukan di perusahaan sekuritas. Yang pertama yaitu sebagai perantara perdagangan efek atau broker-dealer, yakni perusahaan sekuritas sebagai perantara jual beli efek atau sekuritas baik bagi kepentingan sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas menjamin kelancaran klien emitennya saat melakukan penawaran saham ke publik atau IPO. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam penjaminan emisi efek misalnya melengkapi administrasi, mengeluarkan tanggal perilisan saham ke publik, dan sebagainya. Salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia yaitu Indo Premier Sekuritas. Indo Premier Sekuritas adalah sekuritas swasta terbesar di Indonesia yang menawarkan investasi di pasar modal dengan melayani klien individu maupun korporasi berdasarkan izin OJK. Indo Premier Sekuritas berada di posisi teratas dalam persaingan pasar obligasi di paruh pertama 2019 dengan volume transaksi sebesar 10 triliun dan per 31 Agustus 2019 berada di peringkat kedua dalam perdagangan saham dengan volume transaksi 1,9 triliun, menguasai pangsa pasar 12,9%. Langkah membuat akun sekuritas di Indo Premier Sekuritas. Yang pertama, menyiapkan dokumen pendaftaran. Sama halnya dengan layanan lainnya, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan sebagai syarat pendaftaran. Tidak sulit, berkas yang harus ditunjukkan adalah EKTP, akun bank pribadi, serta NPWP. Namun, untuk NPWP ini sifatnya tidak wajib ya. Jika semua dokumen tersebut telah disiapkan, proses pendaftaran bisa langsung dilakukan. Yang kedua, memasang aplikasi iPodGo pada smartphone. Registrasi akun layanan Indo Premier Sekuritas bisa dilakukan via aplikasi iPodGo. Unduh dan pasang aplikasi tersebut pada smartphone secara gratis melalui Play Store atau App Store. Yang ketiga, foto selfie sambil memegang KTP. Langkah selanjutnya adalah melakukan swafoto dengan membawa KTP untuk menjadi bukti jika kamu benar-benar mendaftar layanan tersebut. Kemudian buat tanda tangan virtual dan video sambil membaca kalimat yang ada di layar. Yang keempat, melengkapi data dan buat username, password, dan PIN. Username, password, dan PIN ini nantinya akan digunakan untuk melakukan login ke akun Indo Premier dan aplikasi. Walaupun tingkat keamanan dari aplikasi sudah terjamin, kamu tetap harus membuat username, password, dan juga PIN secara unik dan sulit ditebak guna meminimalkan risiko akun terbobol atau semacamnya. Langkah yang terakhir adalah menunggu pengajuan rekening efek serta RDN diproses. Pihak Indo Premier akan memberikan SID atau Single Identification (SRI) atau subrekening efek serta RDN melalui email yang terdaftar. Yuk mulai berinvestasi di pasar modal guna mewujudkan impian finansial. Sekian pemaparan video dari aku, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.